Uhti, maaf sebelumnya atas apa yang akan kukatakan. Sejatinya kalian yang menjauh dari agama, kalian yang menjauh dari Al-Quran, dan kalian yang menjauh dari Tauhid. Ucapannya seperti petir yang menghantam hati dan pikiranku. Dia lalu berkata, apakah kamu tahu bahwa ulama-ulama kalian percaya, bahwa Al-Quran telah diubah-ubah, percaya bahwa segala sesuatu ada di kuasa imam, mereka mempersekutukan Allah, dan lain-lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 3 wanita Syiah yang ragu dengan akidahnya, hingga akhirnya mualaf. Ada 3 orang wanita penganut agama Syiah, yang sangat membenci Ahlus Sunnah. Karena merekalah yang merampas kekhalifahan dari tangan Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan merekalah yang menghabisi Husain. Sahabat kalbu yang beriman, kita masuk ke kisahnya. Sejak kecil, saya hanya diajarkan untuk mencintai Ahlul Bait secara berlebihan dalam akidah saya. Kami selalu berdoa kepada mereka, bersumpah demi mereka, dan berlindung kepada mereka saat mengalami musibah. Akidah ini sudah kami anut sejak dulu bersama kedua saudara perempuan saya. Kami adalah keluarga Syiah asli. Kami tidak tahu apa-apa tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain mereka adalah musuh dari Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang merebut kekuasaan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka yang menghabisi nyawa Husain. Akidah ini makin mengakar dalam diri kami, melalui hari-hari tahrim, yaitu hari berduka cita untuk Ahlul Bait, juga melalui ucapan syaikh kami dalam acara Husainiyah, dan rekaman-rekaman tangisan yang mengisi lemari saya. Saya sama sekali tidak mengerti tentang akidah mereka, Ahlus Sunnah. Yang saya tahu tentang mereka hanyalah, bahwa mereka adalah orang-orang yang berpura-pura, yang ingin menjatuhkan Ahlul Bait yang mulia. Hal-hal di itu, cukup membuat kami membenci pengikut mazhab tersebut, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, aku membenci mereka, sebesar kecintaanku kepada para imam. Aku membenci mereka sesuai dengan anggapan Syiah sebagai pihak yang tersalini. Saat itu saya masih duduk di bangku SD. Saya mendengarkan Bu Guru menjelaskan tentang pelajaran Tauhid. Beliau menyebutkan tentang syirik, dan menyatakan bahwa meminta bantuan kepada selain Allah adalah bentuk perbuatan syirik. Misalnya ketika seseorang berdoa, wahai fulan, tolong selamatkan saya dari bencana, bantu saya, lanjut Bu Guru. Lalu saya bertanya kepadanya, Bu, kami sering mengucapkan, ya Ali, apakah itu termasuk syirik juga? Saya melihat beliau terkejut sejenak. Semua siswa di sekolah saya, dan hampir semua gurunya adalah pengikut mazhab Sunni. Kemudian Bu Guru menjawab dengan tegas, ya, itu syirik, dan segera mengajukan pertanyaan kepada saya, apakah doa itu ibadah? Saya tidak tahu, jawab saya. Lihatlah, apa yang Allah firmankan tentang doa ini, sambungnya sambil membacakan ayat Allah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Guruku bertanya, bukankah dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa berdoa adalah ibadah, lalu mengancam orang yang enggan dan takabur terhadap ibadah tersebut dengan neraka? Pertanyaan itu membuatku merasa aneh. Aku kecewa, banyak perasaan yang menghantui pikiranku tanpa bisa kusampaikan. Aku berpikir, seandainya aku tidak pernah bertanya seperti itu kepadanya. Aku menatapnya lagi, ia tetap tegar laksana gunung. Aku menanti waktu pulang dengan sabar, aku berharap, mungkin ayah bisa menyelesaikan masalahku ini. Begitu sampai di rumah, aku tanya ayahku tentang apa yang diucapkan oleh Bu Guru tadi. Ayah langsung berkata bahwa Bu Guru itu termasuk yang tidak suka dengan Imam Ali. Dia berkata bahwa kami tidak menyembah Amirul Mukminin, kami tidak menganggap bahwa dia adalah Allah, sehingga gurumu bisa menyalahkan kami telah melakukan syirik, kata ayah. Sebenarnya aku tidak senang dengan jawaban ayahku, karena Bu Guru beralasan dengan ayat Allah. Ayah kemudian mencoba menjelaskan kepadaku kesalahan mazhab Sunni, sampai rasa benciku makin besar, dan aku makin percaya akan salahnya mazhab mereka. Aku masih berpegang pada mazhabku, mazhab Syiah,
sampai adik perempuanku meneruskan pekerjaannya sebagai karyawan di Departemen Kesehatan. Sekarang, giliran adikku yang menceritakan kisahnya. Di dunia kerja, aku berteman dengan seorang akhwat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia seorang akhwat yang taat dan berakhlak mulia. Ia disenangi oleh semua orang, dari Sunni maupun Syiah. Aku juga sangat menyayanginya, dan berharap dia berpindah ke mazhab Syiah. Saking cintanya, aku berupaya agar waktuku bekerja sama dengan waktunya, dan aku sering menghubunginya lewat telepon setelah bekerja. Ibu dan saudara-saudaraku sadar akan kedekatanku dengannya, makanya aku tidak pernah jujur kepada mereka tentang akidah temanku ini, tapi kukatakan kepada mereka, bahwa dia seorang Syiah, supaya mereka tidak mengusik hubunganku dengannya. Saat itu saya dan temanku sedang bekerja bersama. Saya tanya kepadanya, apa sebabnya ada Sunni dan Syiah, dan apa penyebab perpecahan ini? Dia menjawab dengan halus, "Uhti, maaf sebelumnya atas apa yang akan kukatakan. Sejatinya kalian yang menjauh dari agama, kalian yang menjauh dari Al-Quran, dan kalian yang menjauh dari Tauhid." Ucapannya seperti petir yang menghantam hati dan pikiranku. Saya memang orang yang paling kurang belajar mazhab, di antara saudara-saudaraku. Dia lalu berkata, apakah kamu tahu bahwa ulama-ulama kalian percaya, bahwa Al-Quran telah diubah-ubah, percaya bahwa segala sesuatu ada di kuasa imam, mereka mempersekutukan Allah, dan lain-lain, sambil menyebutkan beberapa masalah yang kuinginkan agar dia berhenti, karena saya tidak yakin dengan semua itu. Saat jam kerja hampir selesai, temanku mengambil beberapa kertas dari tasnya, dan bilang bahwa itu adalah tulisan adiknya, tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Saya ambil kertas-kertas itu, dan di perjalanan pulang saya pegang-pegang sambil memikirkan kata-kata temanku tadi. Saya masuk ke rumah, dan mengunci pintu kamar saya. Kemudian saya mulai membaca tulisan itu. Memang, hal ini menarik minat saya dan membuat saya sering berpikir. Keesokan harinya, sahabatku memberi aku sebuah buku yang berjudul Lila'ah, Sumalita Ariyah, untuk Allah, kemudian untuk sejarah. Demi Allah, aku terkejut berkali-kali membaca apa yang ada di dalamnya. Apakah ini agama kami orang Syiah? Apakah ini keyakinan kami? Sahabatku makin dekat denganku. Dia menjelaskan banyak hal penting kepadaku. Dia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah menyayangi Amirul Mukminin dan keluarganya. Betul, aku akhirnya pindah ke mazhab Ahlus Sunnah tanpa sepengetahuan keluargaku. Sahabatku ini selalu meneleponku. Bahkan karena seringnya, dia sempat bertemu dengan kakak perempuanku. Sekarang, giliran kakakku yang menceritakan kisahnya. Aku berkenalan dengan akhwat yang baik hati ini. Sungguh demi Allah, aku sangat menyukainya, karena sering mendengar cerita adikku tentangnya. Lalu ketika mendengar langsung ucapannya, aku makin menyukainya. Saat itu saya sedang beres-beres rumah, dan adikku sedang kerja di kantor. Saya menemukan sebuah buku berilustrasi yang berjudul Lila'ah, Sumalita Ariyah. Saya buka dan baca buku itu. Demi Allah, baru baca 10 halaman, saya merasa ingin pingsan, dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya membersihkan rumah. Bayangkan saja, dalam sekejap, akidah yang sudah saya anut selama lebih dari 20 tahun, hancur begitu saja. Saya menanti kedatangan adikku dari kantornya. Lalu saya tanya dia, buku apa ini? Itu hadiah dari seorang suster di rumah sakit, jawabnya. Kamu sudah baca? Tanya saya. Iya, saya sudah baca dan saya yakin bahwa mazhab kita salah, jawabnya. Kamu gimana? Tanyanya. Baru baca sedikit, jawab saya. Gimana pendapatmu tentangnya? Ujarnya. Saya rasa ini semua bohong, karena kalau benar berarti kita sangat sesatkan, kata saya. Kenapa kita tidak tanya saja isinya ke Syaikh? Usul saya. Wah, ide bagus, katanya. Saya mengirimkan buku itu ke Syaikh lewat adik laki-laki saya. Saya minta dia bertanya ke Syaikh, apakah yang tertulis di dalamnya itu benar, atau hanya dusta dan omong kosong. Adik saya menemui Syaikh itu dan menyerahkan buku itu. Lalu Syaikh bertanya kepadanya, dari mana kamu dapat buku ini? Itu hadiah dari seorang suster untuk kakak saya, jawabnya. Biarkan saya baca dulu, ujar Syaikh, sementara saya berdoa dalam hati, agar nanti dia bilang bahwa semuanya adalah fitnah terhadap kaum Syiah. Tapi, harapan saya sia-sia. Kebenaran pasti akan terungkap. Saya terus menanti jawaban dari Syaikh selama 10 hari.
Harapan saya masih sama, mungkin saya akan mendapat sesuatu dari dia yang menenangkan hati. Tapi selama 10 hari itu, saya mengalami banyak perubahan. Sekarang sahabat adik saya sering ngobrol lama dengan saya lewat telepon, bahkan dia seolah lupa, kalau awalnya dia mau ngobrol dengan adik saya. Kami ngobrol tentang banyak hal. Suatu kali dia tanya saya, apakah kamu senang dengan apa yang kita lakukan sebagai orang Syiah selama ini? Saya kira dia juga Syiah, dan dia tahu itu. Saya rasa kita ada di jalan yang benar, jawab saya. Terus gimana pendapatmu tentang buku punya adikmu, kata dia. Saya diam sebentar, lalu saya bilang, buku itu saya kasih ke seorang syaikh, biar dia jelaskan apa sebenarnya buku itu. Saya rasa dia gak akan kasih kamu jawaban yang berguna, saya udah baca buku itu sebelum kamu berkali-kali, dan saya teliti kebenaran isinya. Ternyata apa yang ada di dalamnya itu memang kebenaran yang menyakitkan, katanya. Saya pun yakin bahwa apa yang kita percayai selama ini adalah salah, sambungnya. Kami sering ngobrol lewat telepon dan kebanyakan ngomongin tentang masalah tauhid, ibadah kepada Allah dan kesalahan keyakinan kaum Syiah. Setiap hari pas adikku pulang dari kantor, dia bawa beberapa brosur tentang akidah Syiah, dan selama itu aku bingung. Aku ingat lagi perkataan bu guru yang dulu sempat aku lupakan. Kusuruh adik laki-lakiku buat ketemu syaikh, dan minta kitab itu sama penjelasannya. Tapi demi Allah, syaikh ini malah ngehindar dari adikku. Padahal dulu dia sering nyari adikku, dan sekarang adikku yang harus nelpon dia. Tapi keluarga syaikh bilang dia gak ada, dan pas adikku ketemu dia di acara Husainiyah, dan menanyakan kitab itu, syaikh cuma bilang, nanti, gitu terus selama 2 bulan. Selama itu, hubunganku dengan sahabat adikku lewat telepon makin sering, dan dia cerita ke aku bahwa dia itu Sunni, alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tanya aku, sebenarnya, apa yang bikin kalian benci sama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Aku ragu sebentar, tapi ku jawab, karena mereka gak suka sama Ahlul Bait. Hai Uhti, Ahlus Sunnah malah sayang sama mereka, jawabnya. Terus dia jelasin panjang lebar tentang kecintaan Ahlus Sunnah sama semua keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beda sama Syiah Rafidah yang malah tidak suka sama sebagian Ahlul Bait, seperti istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, kini aku tahu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aku mulai mencintai akidah yang sesuai dengan fitrah, dan jauh dari sikap gulu atau ekstrim, jauh dari syirik, dan jauh dari kedustaan. Kebenaran yang sesungguhnya mulai tampak bagiku, dan aku pun bingung, apakah aku harus meninggalkan agama nenek moyang dan keluargaku? Ataukah meninggalkan agama yang murni, ridha Allah, dan jannahnya? Ya, akhirnya ku pilih yang kedua, dan aku jadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku lalu menelepon akhwat yang baik itu, dan ku beritahu dia bahwa hari ini aku terlahir kembali. Aku seorang Sunni, alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhwat tersebut mengucapkan takbir lewat telepon, maka seketika itu melelehlah air mataku. Air mata yang membersihkan sanubari dari peninggalan akidah Syiah, yang syarat dengan syirik, bid'ah, dan hurafat. Demikianlah, dan tak lama setelah kami mendapat hidayah, adik kami yang paling kecil, serta salah seorang sahabatku juga, mendapat hidayah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kisah dari 3 wanita Syiah yang mendapat hidayah kebenaran Islam yang sesungguhnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.